Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Untuk kali ini kita akan membawakan materi integral. Dalam materi integral ini kita bahas adalah integral tak tentu, sifat-sifat integral tak tentu, notasi sigma, integral tertentu, teorema dasar kalkulus. Untuk integral tak tentu, f(x) disebut suatu antiturunan dari f(x) pada interval i bila f aksen x sama dengan fungsi x di mana x anggota i. Contohnya f(x) adalah sepertiga x pangkat 3. Dan di sini berarti f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c. C di sini adalah konstanta. Adalah antiturunan dari f(x) sama dengan x pangkat 2. Karena f aksen x sama dengan fx. Antiturunan dari suatu fungsi tidak tunggal, tetapi perbedaannya berupa suatu bilangan konstanta. Antiturunan juga disebut integral tak tentu. Notasinya adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Berikutnya adalah kita bahas sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, di sini A, sifat yang diperoleh langsung dari turunan. Kita ambil yang pertama adalah integral x pangkat r dx sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 plus c. Di mana r tidak sama dengan min 1. Yang berikutnya, integral sin x dx adalah min cos x plus c. Integral cos x dx adalah min x plus c. Min sin plus c. Integral secant kuadrat x dx adalah tangen x plus c. Integral cosecant kuadrat x dx adalah min kotangen x plus c. Berikutnya untuk B adalah sifat kelinieran. Integral A kali fx plus B kali gx dx. A dan B ini adalah suatu konstanta sehingga bisa dikeluarkan dari integral, dan karena ini integral penjumlahan kita bisa pecah menjadi 2 dengan masing-masing A kali integral fx dx ditambah B kali integral fx dx. Berikutnya integral dengan substitusi, kita misalkan dengan u gx, maka kita bisa mencari du sama dengan g aksen x dx. Dan f suatu antiturunan dari f, maka integral f x dikali g aksen x dx sama dengan integral dari fu du sama dengan fu plus c sama dengan f kali gx plus c. Contohnya, hitunglah integral sin 2x plus 1 dx. Yang kita misalkan yang ada di dalam kurung ini yaitu 2x plus 1 sebagai u. Maka kita bisa mencari du-nya yaitu 2. Karena 2, maka 2-nya ini adalah 2 dx. Nah, sehingga kita bisa mencari dx-nya adalah 1/2 du. Sehingga integral sin 2x plus 1 dx sama dengan setengah integral dari sin u du. Sama dengan min setengah integral sin, ini adalah min cos, u tetap turun plus c. Jadi min setengah cos 2x plus 1 plus c. Setelah dilakukan substitusi, u sama dengan gx, integran fungsi yang diintegralkan hanya fungsi dari u. Contohnya, hitung integral x pangkat 3 plus 1 dipangkatkan 10 kali x pangkat 5 dx. Maka yang dimisalkan adalah u adalah x pangkat 3 plus 1. Dan kita akan mencari du per dx-nya adalah 3x kuadrat. Nah, dx-nya sendiri adalah du per 3x kuadrat. Maka integral x pangkat 3 plus 1 dipangkatkan 10 kali x pangkat 5 dx
sama dengan integral U pangkat 10 kali X pangkat 5. dx-nya kita ubah menjadi du per 3x kuadrat. Nah, kemudian di sini karena di sini ada 1/3, 1/3-nya sebagai konstanta bisa dikeluarkan dari integral. Kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, ini sama dengan X pangkat 3. Maka integrasinya menjadi sepertiga kali integral U pangkat 10 kali X pangkat 3 du. X pangkat 3 tidak bisa dikeluarkan dari integral karena bukan suatu konstanta. Substitusikan X pangkat 3 dengan menggunakan hubungan U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Dimana berarti X pangkat 3 adalah U plus 1. Sehingga kita bisa masuk ke persamaan yang sebelumnya menjadi integral X pangkat 3 plus 1 dipangkatkan 10 kali X pangkat 5 dx adalah sepertiga integral U pangkat 10. Kemudian X pangkat 3-nya kita ubah menjadi U plus 1 du. Sama dengan sepertiga kali integral U pangkat, di sini U pangkat 10 kali U berarti U pangkat 11. U pangkat 10 min 1 dikali min 1 berarti min U pangkat 10 du. Jadi, karena yang ini menjadi 11 ini menjadi 11 plus 1 12, berarti menjadi U pangkat 12 dibagi 1/12. 1/12 dikali 1/3 berarti 1/36. Yang berikutnya di sini 10 berarti kan U pangkat 11. U pangkat 11 di bawahnya juga 11. 11 kali 3 33. Jadi di sini 1/33 U pangkat 11 plus C. Sehingga hasilnya menjadi 1/36. U-nya kita ubah lagi dengan yang pemisahan yaitu X pangkat 3 plus 1 dipangkatkan 12 dikurangi 1/33 kali X pangkat 3 plus 1 pangkat 11 plus. Sekarang notasi sigma. Notasi sigma atau jumlah berarti kita menjumlahkan semua komponen yang ada di dalam persamaan atau di dalam suatu fungsi. Di mana di sini sigma dengan batasan n yang dimulai dari i sama dengan 1 dari suatu bilangan AI, maka ini ada A1, A2 sampai seterusnya sehingga AN. Dan kalau kita menggunakan A-nya kita menggunakan suku pertama, suku kedua, maka kita bisa menggunakan K. Sigma dimana dengan berawal dari I sama dengan 1 dengan batas N, maka berarti di sini K plus K plus K dan seterusnya sehingga ada sebanyak NK. Rumus dari sigma, misalkan di sini sigma dengan batasan I sama dengan 1 untuk batasan bawah dan batasan atasnya N adalah K kali AI ditambah L kali BI. Artinya di sini K ini konstanta dan berapa nanti penjumlahan dari fungsi A, kemudian ditambahkan L ini juga konstanta, kemudian kita jumlahkan juga semua jumlah dari fungsi yang ada pada B. Nah, begitu juga yang di sini sigma dengan I-nya sama dengan 1 dengan batasan N-nya, batasan atasnya N. Untuk I itu bisa N kali N plus 1/2. Berikutnya juga untuk yang I kuadrat bisa N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Berikutnya misalnya pangkat 3 bisa N plus N1/2 dipangkatkan 2. Nah, sifat dari nomor 2 sampai nomor 4 ini dapat dibuktikan dengan suatu induksi. Berikutnya adalah integral tertentu. Integral tertentu dikonstruksikan dengan jumlah Riemann yang menggambarkan
luas daerah, misalnya fungsi fx definisi pada selang tutup A dan B. Nah, kita bisa lihat di gambar kurva di sini dibatasi antara A dan B, ya, selangnya. Jadi di dalam batasan ini terdapat beberapa fungsi x, ya, x1 dan seterusnya sampai ke x ke k, artinya x yang dengan batas atas. Partisi selang A B menjadi n selang pada titik pembagian, di mana berarti di sini A sama dengan x0. X0 ini pasti lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2 dan seterusnya, sehingga sampailah satu titik X yang ke N, yang batas terakhir. Nah, di mana di sini batas terakhir ini adalah sama dengan B. Sehingga P-nya di sini adalah A sama dengan X0, X1, X2 sampai dengan B, yang di mana B ini adalah berarti XN. Definisi panjang partisi P-nya sebagai berikut. Kita mengambil harga mutlak karena panjang itu adalah suatu nilai harga mutlak, maka maksimal di mana K-nya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N untuk setiap perubahan X sampai dengan K dengan harga mutlak dikali. Di mana berarti di sini perubahan K XK ini adalah XK min 1. Nah, kemudian pilih di sini bahwa CK adalah anggota dari X untuk K min 1 dengan XK, di mana K-nya ini adalah 1, 2 dan seterusnya sampai suatu bilangan terakhir, yaitu katakanlah bilangan N. Jadi di sini perubahan antara XK dengan XK min 1 itu adalah suatu perubahan X. Atau bisa jadi kita sebut perubahan X2 dengan ke X1. Itu juga adalah perubahan X. Sehingga di sini jumlah Riemann itu bisa dijumlahkan seberapa banyak suatu fungsi dari CK dikali berapa banyaknya perubahan X sampai dengan XK dengan batasan K dimulai dari 1 sampai dengan N. Untuk jika di sini P-nya adalah harga mutlak mendekati 0, maka limit Riemann pun jumlahnya, maka limit P mendekati 0 untuk suatu fungsi CK delta XK. Jika limit ini ada, maka F diintegralkan Riemann dengan selang A dan B dan ditulis sebagai integral dengan batas bawah A dan batas atas B suatu fungsi fx dx sama dengan limit dengan harga mutlak P mendekati 0 untuk sigma batas bawah K sama dengan 1 dan batas bawah atas N untuk fungsi CK kali delta XK sama dengan limit di mana N mendekati tak terhingga untuk sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N untuk suatu fungsi CK kali DX K. Contohnya kita ambil misalnya di sini adalah integrasi 2 dengan 0 untuk X, ya batas bawahnya 0, batas atasnya 2 untuk X min 2 dx. Partisi selang 0,2 menjadi N bagian yang sama panjang, di mana delta X-nya sama dengan 2 per N. Sehingga di sini, dari selang antara X1 dengan 0 berarti delta X, antara X2 dengan X1 berarti delta X, dan seterusnya, sehingga kita menghasil dengan batasan 0 sampai 2, ya, maka X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0 plus delta X atau 2 per N. X2 nya berarti 0 plus 2 kali delta X sama dengan 2 kali 2 plus
N dan seterusnya. Sehingga X pada X ke I, maka 0 plus I kali delta X sama dengan 2I per N. Untuk pilih C, I sama dengan XI, maka bentuk jumlah Raymondnya akan terbentuk sigma dengan batasan bawah I sama dengan 1 dan batasan atas N untuk suatu fungsi CI delta XI sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 dan batasan atas dengan 2 dengan N untuk fungsi 2I per N min 2 dikalikan 2 per N, sehingga menghasilkan di sini karena 2I kali 2 berarti 4I ya. Kemudian N dengan N berarti N kuadrat, 2 kali 2 4 per berarti 2 di sini berarti N. Nah, jadi kita cari konstantanya, berarti 4 bisa keluar ya, 4 per N, 4 per N kuadrat kali sigma I dengan batasan I dan N min 4 per N untuk sigma 1 dengan batasan I dan N. Sehingga di sini 4 per N kuadrat, nah I-nya kita ubah menjadi N plus 1 per 2 min 4 per N kali N. Hasilnya menjadi min 2 plus 2 per N. Jika N-nya mendekati 0, maka kita akan menghasilkan suatu fungsi integral dengan batasan 0 dan 2 untuk X min 2 dx adalah limit N mendekati tak terhingga untuk min 2 plus 2 per N sama dengan min 2. Jika fungsi Y sama dengan fx positif pada selang AB, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik Y sama dengan fx dan di atas sumbu X antara garis X sama dengan 1 dan X sama dengan B. Sifat integral tertentunya sifat linier, di mana integral dengan batas bawah A dan batas atas B untuk suatu fungsi P fx plus Q gx dx, artinya P dan Q ini adalah konstanta, bisa dikeluarkan dari integral P kali integral A dan B untuk fx dx ditambah Q dengan integral A plus dengan B gx dx, di mana di sini B akan lebih besar dari A dan B lebih kecil dari C. Nah, maka di sini misalkan batasan bawahnya A dan batasan atasnya B, ini kita bisa dipecah-pecah, kita diperkecil-perkecil. Nah, sehingga menjadi fx dx, fungsi integral dari dengan batas A dan C dari suatu fungsi x dx ini bisa menjadi suatu fungsi fx dx dengan batas A dan B ditambahkan fungsi fx dx dari B dan C. Di sini seolah-olah B dan B ini saling meniadakan ya, karena kita polanya diperkecil atau dibelah-belah. Kemudian kalau integrasinya sama dengan A, ini pasti sama dengan 0 karena nanti hasilnya ada pengurangan. Kalau integrasinya A dengan B, tapi kita mau dibalik ya, jadi B dengan A ini kita gunakan pembalikannya yaitu dengan minusnya. Bila fx-nya ganjil, maka integral dari min A fx dx adalah 0. Bila fx-nya genap, maka integral min A dengan A fx dx-nya sama dengan 2 dengan batasan integral 0 dan A fx dx. Kita coba hitung dengan integral batasan min 3 dan 3 untuk X kali akar X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 7 dx. Maka kita gambarkan X-nya kita ubah jadi min X. Semua X yang ada di sini kita ubah menjadi min X ya.
Nah, sehingga kita lihat hasilnya menjadi min X dari akar X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 7. Artinya ini min dari suatu fungsi fx. Nah, karena demikian, maka fungsi integral dengan batas min 3 dan 3 untuk X akar X pangkat 4 X pangkat 2 plus 7 dx ini sama dengan 0. Berikutnya teorema dasar kalkulus TDK. Misalkan kita ambil TDK 1 ya, misalkan fx-nya kontinu pada AB plus fx suatu antiturunan dari fx, maka integral dengan fx batasan A dan B adalah fb min fx. Kita selesaikan integral dengan batasan v per 2 dan v untuk sin 2x dx. Yang kita umpamakan adalah sebagai u yaitu 2x, sehingga du-nya adalah 2 dx. Maka sin 2x dx adalah min setengah cos 2x plus c. Sehingga kita masukkan ke integrasi yang akan diselesaikan dengan batasan v per 2 dan v untuk sin 2x dx adalah min setengah cos 2x dengan batasan ya v dan v per 2. Jadi di sini dari min 1 per 2 kali cos 2x kali 2 cos x-nya ganti dengan v, 2v min cos v. Ya. Kenapa cos v? Karena di sini ada 2. 2 dengan 2 habis, menjadi tinggal v-nya. Sama dengan min 1. Berikutnya integral dengan batasan 1 dan 5 untuk harga mutlak X dan min X min 2. Fx-nya untuk X min 2 adalah bisa X min 2, bisa X min 2. Dan ini berarti ada ketentuannya di mana kalau untuk X min 2 berarti nilai X-nya lebih besar sama dengan 2. Kalau min X min 2 artinya X-nya lebih kecil dari 2. Dengan pola ini kita dengan batasan 1 dan 5 maka menjadi min X min 2 dx plus di sini X min 2 ya. Jadi dengan batasannya ini 1 2 kemudian 2 dan 5. Hasilnya di sini adalah min 1 per 2 X pangkat 2 plus 2x dengan batasan batas atas 2, batas bawah 1. Kemudian ditambahkan dengan setengah x kuadrat min 2x dengan batas atas 5 dan batas bawah 2. Kita masukkan setiap nilai x sesuai dengan batasannya. Ya. Kemudian hasilnya adalah sebesar 5. TDK kedua, pendiferensialan integral tertentu. Jika fungsi f kontinu pada AB dan x adalah variabel titik dalam A, B, maka dx adalah integrasi dari A batas A dan x untuk ft dt, maka sama dengan fx. Jadi secara umum dx untuk fungsi integral dengan batas bawah A dan batas atas ux untuk ft dt, maka berarti fungsinya sama dengan f ux kali u aksen x. Dx untuk integral ux dengan batasan bawah, batasan atas vx untuk vt dt berarti f kali vx kali v aksen x min v kali ux kali u aksen x. Kita ambil di sini contohnya gx adalah integral dengan batasan 1 dan x untuk fungsi akar 1 plus t pangkat 3 dt. Ya. Kemudian di sini berikutnya integral dengan batas bawah 4 dan batas atas x2 kuadrat untuk fungsi akar 1 plus t pangkat 3 dt.
Untuk yang A, fungsinya untuk akar 1 plus T pangkat 3, maka turunannya akan menjadi akar 1 plus X pangkat 3. Untuk yang B, untuk yang 1 plus T pangkat 3, ya, maka turunannya di sini karena dia menggunakan pemisahan UX sama dengan X pangkat 2. Nah, kalau yang di sini G aksennya berarti akar 1 plus X kuadrat kali X pangkat 3 dx kali X kuadrat. Sehingga hasilnya 2X kali akar 1 plus X pangkat 6. Sampai di sini materi integral yang membawakan hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.